Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Buyu. Alhamdulillah Buyu bisa sharing kembali dengan teman-teman semuanya. Kali ini Buyu mau sharing dengan teman-teman yaitu mengenai bagaimana sih caranya untuk lebih hemat lagi dalam mengatur keuangan supaya tidak boros intinya ya. Dan sekaligus Buyu mau mengevaluasi untuk pengeluaran selama bulan November kemarin. Oh ya teman-teman semuanya, ini adalah video lanjutan dari sebelumnya ya, yaitu beres-beres rumah. Nah kebetulan ini Buyu lagi beres-beres di bagian lantai keduanya. Nah sembari beres-beres Buyu mau sharing dengan teman-teman juga untuk mengevaluasi di bulan November ini. Gimana nih, sekarang kan udah akhir bulan nih teman-teman semuanya, sudah dievaluasi kah untuk bulan budget di bulan November kemarin? Banyak pengeluaran atau memang sudah sesuai dengan budget yang kita rencanakan sebelumnya? Masya Allah, Boyo juga berharap seperti itu ya, sesuai dengan budget, malah ada lebih uangnya, tidak over budget. Setiap rumah tangga pastinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Jadi tidak selamanya mulus, tidak selamanya sesuai dengan budget yang diharapkan, tidak selamanya budget kita itu ada setiap bulannya. Terkadang ya memang seret, terkadang ya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena banyak sekali biaya-biaya yang tidak terduga ya bun, apalagi di masa-masa tertentu. Contohnya banyak sekali nih pengeluaran-pengeluaran Buyo selama bulan November untuk keperluan sekolah anak, kemudian untuk keperluan tetangga juga, banyak yang lahiran, banyak yang kondangan seperti itu. Pastinya semua juga mengalami hal yang sama ya bun. Nah kalau untuk Buyo sendiri, kalau misalkan budget pengeluaran rumah tangga kita sudah di luar atau over budget banget, Buyo biasanya sharing dengan suami bagaimana sih solusinya, kita rembukan bareng-bareng, kita cari solusinya karena memang keterbukaan itu sangat diperlukan ya bun dalam rumah tangga. Nah kemudian yang kedua adalah Boyo biasanya merinci lebih detail lagi setiap transaksi pengeluaran kita disesuaikan dengan pendapatan kita ya bun. Jadi lebih merinci lagi, mencatat kembali pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita lakukan setiap bulannya. Walaupun ya dicoret-coretan dulu ya Bu, nanti kita susun apakah memang pengeluaran-pengeluaran kita sesuai dengan ada nggak sih uangnya gitu, tidak duh ini uangnya segini kok pengeluarannya apa aja sih. Nah jangan sampai seperti itu, jadi mencatat setiap transaksi yang kita keluarkan. Nah biasanya Boyul harus merencanakan lagi belanja bulanan secara matang lagi ya. Jadi karena setiap bulannya kita memiliki kebutuhannya berbeda-beda ya tentunya ya bun. Jadi melis dulu kebutuhan-kebutuhan pokok kita, apa yang harus kita betul-betul beli dan apa yang harus kita tekan, jangan sampai beli dulu gitu ya. Daripada seperti itu nantinya kita malah over budget lagi untuk belanja bulanannya. Jadi harus menekan segala bentuk keinginan yang belum waktunya gitu aja ya bun intinya. Kemudian untuk keluarga Buya sendiri, kalau memang sudah over budget pengeluaran kita selama bulan-bulan itu, Buya biasanya mengevaluasi lagi dari pemakaian listrik, jadi lebih menghemat lagi ya bun. Misalnya kapan kita harus mencuci, kapan kita harus menggosok, kapan kita harus menyalakan AC, jadi lebih ditekankan lagi. Karena dari memang ketidaktahuan kita untuk pemakaian listrik, pastinya pengeluaran kita menjadi boros ya bun. Jadi mulailah berhemat dari segi yang kecil dulu, contohnya dari menghemat listrik serta air. Kemudian biasanya Buyu itu meminimalisir untuk bepergian sekedar untuk makan-makan di luar atau hiburan keluarga yang memakan biaya yang besar. Jadi biasanya Buyul itu cukup dengan keluar menghirup udara bebas dengan anak-anak, asalkan anak-anak itu senang ada tempat bermain walaupun di tempat terbuka seperti taman-taman kota seperti itu, asalkan mereka itu tidak penat di rumah terus, itu udah bersyukur ya bun. Dengan jajan yang seadanya, pengeluaran pun pastinya akan terhindar dari yang namanya boros. Oh ya teman-teman semuanya, ini kebetulan Boyo tadi itu sembari beres-beres nemu buku catatan pengeluaran Boyo waktu tahun 2016 gitu ya.
2016, 2017. Dan Masya Allah banget Buyu, lihat ini rinci banget Buyu dulu itu. Rajin banget karena masih mempunyai 2 anak ya, jadi masih longgar waktunya. Jadi setiap transaksi pengeluaran Buyu setiap harinya itu dicatat nih Bunda semuanya. Dari mulai belanja sayur, kemudian belanja buah, belanja atau jajan anak-anak, Buyu catat sampai rinci. Yang uang 1.000 juga dicatat ya, pengeluarannya 1.000 rupiah. Dan biasanya setiap minggunya baru Buyu total nih. Sampul bukunya juga sudah tidak ada ya Bun. Ini perlu di belajar juga dari pengalaman sebelumnya, jadi kita tahu rincian uang yang sudah kita keluarkan itu apa aja. Oke teman-teman semuanya, sebelum Buyul lanjutkan, Buyul mau ucapkan banyak terima kasih ya untuk Bunda yang selalu hadir setiap konten Buyul. Mudah-mudahan dengan apa yang Buyul sharingkan ini menjadikan bahan pelajaran khususnya untuk Buyul sendiri, umumnya untuk kita sebagai ibu rumah tangga ya, agar lebih baik lagi dalam mengatur keuangan. Nah teman-teman semuanya, Buyul lagi mencatat pengeluaran yang memang tidak terduga sebelumnya ya, untuk yang bulan November ini yang memang over budget banget. Yang pertama itu beli seragam sekolah kakak Zikran, itu celananya aja 87.000 rupiah. Kemudian mendadak lampu atau listrik di rumah itu pada mati gitu ya, di kamar, kemudian di ruang dapur, di ruang tengah itu mati. Akhirnya budget dikeluarkan 100.000 rupiah karena memang tidak terduga juga ya, siapa yang mau diduga lampu tiba-tiba mati. Kemudian tiba-tiba mesin cuci juga rusak karetnya, digigit tikus, keluarlah budget 30.000 rupiah. Kemudian tetangga ada yang lahiran, itu keluar budget 200.000 rupiah. Kemudian ada paket makanan buat kakak Alam, karena kakak Alam nelpon katanya pengen dikirim paket. Ya alhamdulillah ya, selama kakak Alam memang di pesantren jarang banget Buyu itu maketin makanan. Nah sekali ini kemarin tuh Buyu maketin makanan habis 150.000, sehingga total pengeluaran yang tidak terduga selama bulan November kemarin itu totalnya 567.000 rupiah. Masya Allah banget nih. Jadi Buyu harus mikir lagi dari mana nih harus nombokinnya, tapi tenang, ada solusinya ya. Nah sebetulnya Buyul juga ini untuk pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, perintilan-perintilan yang sedikit-sedikit memang tidak tertulis semuanya ya Bun. Pastinya ini lebih dari 567.000 rupiah karena waktu Buyul tidak selonggar zaman-zaman dulu yang waktu punya anak 2 ya, bisa merinci semua pengeluaran-pengeluaran setiap harinya. Oke, sekarang Buyul mau mengevaluasi pengeluaran budget November. Sebelumnya Buyu ucapkan terima kasih untuk yang baru datang dan untuk para bunda yang selalu hadir di setiap konten Buyu. Mudah-mudahan kita selalu memotivasi dan terus belajar dari segala apa yang menjadi kekurangan kita. Nah untuk jenis pengeluaran di kategori belanja bulanan kemarin dengan budget 400.000 rupiah itu Buyu ternyata realnya 600.000 rupiah, jadi masih harus nombok 200.000 rupiah ya. Makanya itu, nah di sini pentingnya untuk matang-matang lagi ya untuk belanja bulanan itu, mana yang mesti dibutuhkan, mana yang bisa ditekan untuk tidak dibeli sekarang itu. Kemudian di susu kotak Teteh Cila sama Ata ternyata over budget banget, yang Boyo budgetkan 600.000 rupiah ternyata menghabiskan 800.000 rupiah, akhirnya nombok 200.000 rupiah. Jajan anak-anak juga, karena sekarang itu mereka itu sering ikut antar jemput kakak Zikran ya, jadi setiap habis dari jemput kakaknya biasanya bunda mampir dulu di Alfa atau di Indomart ya, akhirnya ya barang 30.000 20.000 itu keluar. Nah biasanya ini rata-rata rata-ratakan yaitu 300.000 rupiah, sehingga total jenis pengeluaran yang memang tidak sesuai itu yaitu 700.000 rupiah ya, untuk Boyo harus nomboknya di pengeluaran bulan November.
Nah, untuk biaya belanja mingguan alhamdulillah udah sesuai ya untuk yang lainnya. Nah, kita totalkan untuk pengeluaran tidak terduga sama yang over budget, pengeluaran yang tidak sesuai dengan budgetnya atau realnya, yaitu Rp1.267.000. Nah, biasanya dari mana nih Bu Yul untuk mengeluarkan atau menombok angka di Rp1.267.000? Oh ya teman-teman semuanya, jadi Bu Yul kan punya sampingan selain dari suami juga. Biasanya Bu Yul tuh punya simpanan dari sampingan Bu Yul, kayak dari endorse, kemudian sedikit-sedikit dari YouTube, walaupun tidak setiap bulannya gajian ya. Jadi Bu Yul sisihkan. Nah, dari situ Buyul alhamdulillah masih punya untuk bisa menombokin dari kekurangan budget yang diberikan Pak suami. Nah, dari seperti itu dibutuhkan keterbukaan antara pendapatan kita sama pendapatan suami ya. Nah, di situ Buyul legowo aja karena ya memang kita hidup berkeluarga. Dari mana sumbernya pun insya Allah itu mudah menjadi keuangan bersama ya Bunda semuanya. Jadi Buyul tutupi dari keuangan yang Buyul sisihkan setiap bulannya. Baik teman-teman, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sih cara mengatasi untuk pengeluaran kita yang sedang over budget. Jadi dengan cara melakukan penghematan seperti yang sudah Buyul sebutkan tadi sesuai dengan pengalaman Buyul. Kemudian rajin-rajinlah menyisihkan uang atau tabungan sedikit walaupun sedikit, tapi sisihkanlah. Misalkan 1 lembar uang 100.000 kita sisihkan. Suatu saat pastinya akan berguna apabila pengeluaran kita over budget. Oke teman-teman semuanya, demikian vlog untuk hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan serta manfaat untuk kalian semuanya. Buyul pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.